Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, teman-teman belajar bersama guru kreatif. Masih di acara Prediksi Paten Sukses Simak UI tahun ini. Kita maksimalkan ikhtiar dan doanya, teman-teman. Baik, ini adalah video lanjutan, teman-teman. Kemarin di video pertamanya sudah kita bahas nomor 1 sampai nomor 5, video kedua 6 sampai 10. Dan ini adalah video terakhirnya mengenai prediksi paten, teman-teman. Kita lanjutkan nomor 11. Baik. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Di nomor 11 ini, teman-teman, katanya eritropoietin gitu ya, akan meningkat laju pembentukan sel. Jadi akan meningkatkan laju pembentukan sel darah merah di sumsum tulang. Betul atau salah? Sebab sel-sel kelenjar eksokrin pankreas menghasilkan eritropoietin dalam kondisi hipoksia atau kekurangan oksigen. Oke, kita bahas. Gini, teman-teman. Konsep yang pertama untuk menjawab ini, teman-teman mesti tahu eritropoietin itu apa, gitu ya. Jadi dia itu merupakan sejenis hormon, teman-teman, yang berperan memicu eritropoiesis. Apa itu eritropoiesis? Dia itu merupakan proses pembentukan eritrosit pada sumsum tulang. Begitu ya. Jadi hormonnya adalah eritropoietin, prosesnya adalah eritropoiesis atau pembentukan eritrosit yang dipengaruhi oleh hormon eritropoietin. Begitu ya. Jadi hormon ini, eritropoietin itu dia dihasilkan oleh ginjal. Nah, dihasilkan oleh organ yang disebut sebagai ginjal, gitu ya. Oke, konsep yang kedua. Di dalam pengaturan kadar eritropoietin, teman-teman, itu dia bergantung pada tingkat oksigenasi yang ada di dalam darah. Nah, selain itu, ketersediaan zat besi juga mempengaruhi kadar eritropoietin ini. Gitu ya. Jadi hormon ini memang dipengaruhi, yang pertama keberadaan oksigen dalam darah, yang kedua keberadaan zat besi di dalam eritrosit, gitu ya. Nah, kadar eritropoietin di dalam darah dia cenderung rendah. Kapan? Ketika kondisi anemia, gitu ya. Namun dia akan cenderung tinggi, teman-teman, kapan? Ketika kondisi hipoksia, kekurangan oksigen, gitu ya. Nah, ini konsepnya nih, teman-teman. Oke, selanjutnya, nah begini kita akan ceritakan. Saya hapus dulu ininya ya biar rapi. Jadi mekanisme peningkatan hormon eritropoietin yang dihasilkan oleh ginjal itu, teman-teman, terjadi kapan? Saat terjadinya hipoksia. Jadi ketika seseorang hipoksia atau kekurangan oksigen dalam tubuhnya, maka hormon eritropoietin ini dia disekresikan. Akibatnya dia meningkat. Yang selanjutnya dia akan merangsang sumsum tulang, teman-teman, untuk apa? Untuk membentuk eritrosit. Jadi ketika eritrosit meningkat di dalam pembuluh darah, akibatnya metabolisme akan berjalan secara normal. Nah, ini adalah peran dari adanya eritropoietin, gitu ya, hormon yang dihasilkan oleh ginjal itu ya, teman-teman. Jadi, apa jawabannya? Oke, pernyataan yang pertama kita baca bahwa eritropoietin akan meningkat, gitu ya, meningkatkan laju pembentukan sel darah merah di sumsum tulang. Betul ya, sebab eritropoietin itu merangsang eritropoiesis, pembentukan sel eritrosit. Sebabnya sel-sel kelenjar eksokrin, teman-teman, katanya di pankreas menghasilkan eritropoietin. Salah, yang menghasilkan eritropoietin adalah ginjal, bukan pankreas. Betul salah? Betul salahnya apa? C, gitu ya. Oke, itu dia nomor 11. Nomor berapa? Kita balik dulu lah sebelum ke sini. Nomor 12 berarti ya. Oke, kita masuk ke nomor 12. Oke, baik. Aduh, baterainya habis, teman-teman. Kita cas dulu ya. Oke. Di nomor 12 ini, teman-teman bisa perhatikan katanya apa nih? Oke, saya ambil dulu warnanya ya. Tanaman jagung. Nah, jagungnya jagung transgenik, katanya hasil transfer gen CRY atau crystal like protein
dari BT atau bakteri ini, BT itu Bacillus thuringiensis, katanya dapat terhindar dari serangan hama corn borer gitu ya, atau dari hama yang disebut sebagai Ostrinia nubialis ya, nubilalis gitu. Ini dia organismenya. Betul atau salah? Oke, kita bahas nanti. Sebabnya, Bacillus thuringiensis dia memiliki gen yang dapat menghasilkan senyawa metabolit sekunder golongan alkaloid dan bersifat toksik terhadap insekta. Betul atau salah? Oke, baik. Ini teman-teman, untuk menjawab tanaman transgenik perlu diketahui dalam rekayasa genetik teman-teman, khususnya gen-gen pada Bacillus thuringiensis ini, dia merupakan gen penyandi protein BT atau gen penyandi protein Bacillus thuringiensis yang bersifat toksik teman-teman. Toksik terhadap siapa? Toksik terhadap larva Lepidoptera. Contohnya misalkan ulat. Nah, dia hanya toksik terhadap itu saja. Yang kedua, bahwa tanaman transgenik BT ini teman-teman, dia merupakan hasil rekayasa genetik yang mampu mengintroduksi gen CRY tipe 1A gitu ya, yang diisolasi dari Bacillus thuringiensis bakteri gram positif teman-teman. Nah, itu tambahan konsepnya gitu ya. Jadi salah satu tanaman dari transgenik BT ini adalah jagung yang disebut sebagai jagung BT gitu ya. Nah, jagung BT itu berarti dia jagung yang sudah direkayasa genetik. Jadi jagung transgenetik BT gitu ya. Jadi hama utama pada jagung ini contohnya misalkan Ostrinia nubilalis gitu ya. Nah, ini sebagai hamanya, nanti dia bisa dihancurkan gitu oleh toksik yang dari protein BT ini. Seperti itu teman-teman ya. Nah, bakteri Bacillus thuringiensis ini teman-teman, dia merupakan bakteri pada proses sporulasinya itu dia mampu menghasilkan kristal protein, di mana kristal proteinnya itu benar-benar bersifat toksik teman-teman. Akibat dari toksik ini dia mampu membunuh serangga gitu ya. Makanya bakteri Bacillus thuringiensis itu disebut sebagai bakteri insektisidal gitu ya. Jadi bakteri yang mampu membunuh serangga si toksiknya itu. Nah, adapun kristal protein BT tadi teman-teman, dia bersifat insektisidal kan ya, atau sering disebut dengan endotoksin gitu ya. Jadi toksinnya itu dia berinteraksi dengan sel-sel epitel dari usus serangga gitu ya, yang nantinya dihancurkan gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, adapun toksik BT ini dia mengakibatkan terbentuknya lubang-lubang atau pori-pori pada membran saluran pencernaan serangganya. Oh, bahaya kan kalau sudah dibentuk lubang, bisa mati dia. Sehingga mengganggu keseimbangan osmotik sel tersebut yang mengakibatkan nantinya sel pada serangga itu dia terganggu tekanan osmosisnya. Biasanya serangga menjadi bengkak gitu ya, akibatnya sel-selnya menjadi pecah. Setelah pecah, serangga tersebut bisa mengalami kematian. Itu dia peran dari toksik BT yang dihasilkan oleh Bacillus thuringiensis gitu ya, sebagai pembasmi serangga atau insektisidal. Begitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah betul-betul nyambung. Oke, jadi betul-betul nyambung itu apa? A gitu ya. Pernyataan pertama betul, pernyataan kedua juga betul. Itu dia nomor 12. Oke, kita masuk ke soal nomor 13. Soal nomor 13 teman-teman, energi metabolit ATP katanya tidak dihasilkan melalui tahapan apa? Jadi mana reaksi yang tidak menghasilkan ATP ya? Oke, baik, kita akan bahas. Teman-teman, di dalam proses fosforilasi atau dia proses penambahan gugus fosfat, jadi adanya proses penambahan gugus fosfat biasanya yang mengakibatkan ATP itu terbentuk, gitu ya. Contoh, misalkan pada proses fosforilasi oksidatif, gitu ya. Selain itu, pada proses transfer elektron, adanya penambahan fosfat yang mengakibatkan terbentuknya ATP, gitu ya. Nah, sedangkan enzimnya namanya adalah fosforilasi kinase. Dia merupakan proses fosforilasi yang dikatalis oleh enzim kinase, gitu ya.
Nah, dengan apa? Dengan ATP dia sebagai donor fosfatnya. Itu dia fosforilasi kinase, gitu ya. Jadi reaksi di pembentukan ATP dengan bantuan enzim kinase. Begitu. Terus selanjutnya teman-teman, bisa diperhatikan prosesnya. Nih, kita lihat. Oke, ininya saya hapus dulu ya. Oke, biar rapih. Nah, ini dia di dalam proses glikolisis, teman-teman bisa diperhatikan ketika glukosa dirubah sampai menjadi glukosa 6 fosfat gitu ya, dirubah sampai menjadi fruktosa 6 fosfat. Ini pemakaian ATP. Terus dari fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 1,6 berubah lagi menjadi gliseraldehid 3 fosfat yang nantinya dirubah menjadi dihidroksiaseton fosfat, teman-teman. Nah, di dalam proses ini tahapan yang pertama dari glikolisis di mana terjadi pemakaian ATP, ngutang gitu ya. Dibayarnya di mana? Nanti dibayarnya itu di reaksi selanjutnya. Akan dihasilkan di glikolisis itu adalah 4 ATP. Dikarenakan awalnya menghutang 2, 1, 2, akibatnya bersihnya glikolisis menghasilkan 2 ATP. Jadi glikolisis menghasilkan ATP ya. Masuk ke reaksi yang kedua yaitu reaksi DO, dekarboksilasi oksidatif, dari asam piruvat berubah menjadi asetil-CoA. Dia tidak menghasilkan ATP secara langsung, namun dia menghasilkan NADH, gitu ya, sama seperti glikolisis. Sedangkan siklus Krebs dia mampu menghasilkan ATP secara langsung, selain juga dihasilkan NADH dan FADH. Yang terakhir adalah transport elektron, tentu dia reaksi yang menghasilkan ATP. Dari pengubahan apa? Dari pengubahan NADH yang dihasilkan sebelumnya, juga FADH ini pada rantai transport elektron dirubah menjadi ATP. Jadi reaksi yang tidak menghasilkan ATP secara langsung adalah di sini. Asam piruvat dirubah menjadi asetil-CoA pada reaksi DO, dekarboksilasi oksidatif. Gitu teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman lihat yang tidak menghasilkan yang energi metabolit ATP tidak dihasilkan melalui tahapan apa? Nah, kalau fosforisasi oksidatif dia menghasilkan, terus fosforilasi sistem elektron dia menghasilkan, fosforilasi tingkat substrat juga dia menghasilkan, sedangkan fosforilasi kinase dia merupakan proses fosforisasi yang dikatalis oleh enzim kinase, di mana ATP sebagai donor. Berarti kalau ATP sebagai donor, dia tidak menghasilkan, tapi dia memakai. Contohnya pada reaksi yang tadi, yang ini. Yang ini ya, ini sama ini. Ini adalah donor fosfat dari ATP gitu, teman-teman ya. Jadi fosforilasi kinase itu dia tidak termasuk metabolit energi yang menghasilkan ATP gitu ya. Oke, jadi tidak menghasilkan ATP, malah memakai ATP. Oke, baik. Ini soal nomor berapa? Lupa lagi. Kayaknya ini 13 ya. Aduh, maaf. Ini 13 kalau tidak salah ya. Kita masuk ke soal nomor 14-nya. Nah, ini barusan. Oke. Atau nomor 13, yang ini tadi 12 ya. Oke, nanti kita lihat. Oke, soal selanjutnya. Pada gambar di atas katanya yang merupakan karakteristik karyotipe dengan kelainan kromosom nomor 21. Gampang sekali ya, ini khasnya nih. Nomor 21 itu dia Down syndrome gitu ya. Jadi yang memiliki wajah sama, teman-teman. Kalau 21 ini dia mengalami sindrom perubahan gitu ya, mutasi. Oke, baik, kita bahas. Nah, perlu diketahui sama kalian bahwa kromosom manusia normal itu kan ada 23 pasang, teman-teman ya. Atau kalau masing-masingnya sekitar 46 buah. Kalau dibuahkan, gitu ya. Dimasing-masingkan. Jadi, cara penulisannya, karyotipenya adalah 22 AA autosom, teman-teman, berpasangan AA ini berarti 44. Tambah XX, berarti ini kelamin betina. Jadi, 22 pasang, AA itu pasang, berarti 44. Tambah 2, 46. Kalau perempuan gitu ya. Atau boleh juga begini cara nulisnya. 44A berarti ini buah. Ditambah 2XX gitu ya. 46 juga. Kalau pada perempuan. Kalau pada laki-laki ganti belakangnya dengan XY saja. Begitu ya. Cara penulisan yang betul. Nah, kode karyotipe teman-teman yang di atas ini dia menunjukkan set kromosom gitu ya. Yang saling berpasangan.
Jadi jika ditemukan adanya set kromosom dengan jumlahnya kurang atau bahkan lebih, gitu ya, melebihi, berarti orang tersebut sudah mengalami kelainan. Kelainannya itu disebut sebagai mutasi. Begitu ya. Oke, contoh yang kedua, konsep yang kedua. Di gambar soal bisa dilihat kita bahwa kromosom nomor 21 itu ada 3 buah, yang lainnya hanya sepasang, 2 buah. Di sini ada 3 buah, berarti ini berkelainan nih. Nomor berapa? Kromosom nomor 21, dan kelainannya itu disebut sebagai sindrom Down. Gitu ya. Sindrom Down ini teman-teman dia kelainan yang memiliki ciri-ciri bentuk kepalanya relatif kecil, gitu ya. Misalkan disebut sebagai mikrosefali, jadi kecil kepalanya. Dengan bagian antero-posterior pada kepalanya itu teman-teman dia mendatar, gitu ya. Mata sipit, gitu ya. Sudut bagian tengahnya membentuk lipatan atau epicanthal bulge, gitu ya. Dia memiliki karyotipenya itu bukan 22 AA atau 44A, tapi dia kelebihan 1. Jadi 45A. Kalau perempuan tambah XX, kalau laki-laki tambah XY. Jadi 45 kelebihan 1, gitu ya. Itu dia Down syndrome kromosom nomor 21. Oke. Jadi pada gambar di atas yang merupakan karakteristik karyotipe dengan kelainan kromosom adalah 1 dan 3. Bentuk kepala relatif kecil, gitu ya, dengan bagian antero-posteriornya itu dia mendatar. Yang nomor 3, mata menjadi sipit dengan sudut bagian tengah membentuk lipatan, gitu ya. 1, 3 itu apa? 1, 2, 3A, 1, 3B, berarti ini B ya. Jawabannya adalah B. Ini nomor 13 gitu ya kalau tidak salah. Coba kita lihat balik lagi. Betul nggak ini 13? Oh bukan, yang tadi 14 ya. Oke, ini 14 teman-teman. Oke, kita masuk ke soal nomor 15. Oke, yang terakhir nih. Soal nomor 15 teman-teman katanya pada proses sintesis protein tidak memerlukan apa. Jadi nggak dibutuhkan apa nih dari pilihan amino asil transferase, RNA polimerase, asam amino atau ligase. Mana yang tidak dibutuhkan? Baik. Berbicara sintesis protein, kalian sudah tahu bahwa sintesis protein ini dia merupakan rangkaian penyusun polipeptida atau protein, gitu ya. Berapa tahap? Ada 2 tahap. Ada proses transkripsi tahap pertama, ada proses translasi tahap kedua. Transkripsi pembentukan mRNA atau pembentukan kodon, translasi penerjemahan kodon ini menjadi asam amino. Itu ya konsepnya. Yang kedua, teman-teman, beberapa enzim yang dibutuhkan di dalam sintesis protein itu yang diantaranya adalah ada amino asil transferase. Ini adalah enzim yang dibutuhkan yang berperan mengikat asam amino ke ujung 3 tRNA saat menerjemahkan mRNA, saat menerjemahkan kodon, gitu ya. Nah, enzim yang kedua adalah RNA polimerase. Nah, RNA polimerase ini dia berperan membentuk mRNA, khususnya pada reaksi transkripsi, begitu ya. Itu dia enzim yang dibutuhkan. Sedangkan di soal ada ligase. Ligase ini dia teman-teman enzim yang berperan dalam rekayasa genetik, khususnya yang akan digunakan sebagai perekat atau lem, menggabungkan satu gen dengan gen yang lainnya, gitu ya. Nah, dia pun ligase ini juga dia bisa menyatukan fragmen Okazaki. Jadi menyatukan satu gen dengan gennya lagi atau dengan gen yang lain, gitu ya, direkatkannya oleh ligase. Nah, pada sintesis protein teman-teman itu dia tidak ada fragmen Okazaki, gitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya otomatis dalam sintesis protein pasti tidak memerlukan ligase, gitu ya. Ligase ini memang digunakan saat kita mau melihat replikasi DNA. Jadi mau membentuk DNA baru, itu ligase dibutuhkan, gitu ya. Oke. Jadi yang tidak dibutuhkan dalam sintesis protein adalah ligase. 4 saja itu apa? 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4 saja. D ya. Nomor 15 jawabannya adalah D atau 4 saja.
Oke, baik. Nah, sudah beres teman-teman sampai nomor 15 video ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Pelajari teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.